Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ocha selaku dosen dalam mata kuliah ini yaitu komunikasi digital dan rekan-rekan semuanya. Izinkan saya untuk membuka presentasi kami, yaitu kami dari kelompok 13 yang terdiri dari Ayu Budiastianingsi, lalu ada Mas Aprino Martin, lalu ada Mbak Yolanda Veleirawan, dan terakhir saya sendiri yaitu Tino Sarlianto. Adapun pembahasan yang akan kami bahas dalam penyusunan tugas kami ini yaitu dimulai dari satu, yaitu pengertian komunikasi organisasi, lalu kedua masalah-masalah dalam komunikasi organisasi, lalu ketiga leadership atau kepemimpinan, dan yang terakhir yaitu budaya dan iklim organisasi. Masuk dalam komunikasi organisasi yaitu pengertian organisasi sendiri merupakan suatu unit sosial yang terdiri atas organ-organ yang memiliki tugas dan pembagian kerja masing-masing, namun saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain guna mencapai suatu tujuan tertentu. Organisasi merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Adapun menurut Goldberg, yaitu komunikasi organisasi adalah sebuah proses penciptaan serta saling menukar peran yang bergantung oleh suatu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau lingkungan yang sering berubah-ubah. Dan menurut ahli lain yaitu dari Pace and Velush, komunikasi organisasi merupakan perilaku pengatur organisasi yang terjadi di antara orang-orang dalam organisasi itu sendiri, dan juga bagaimana mereka yang terlibat dalam proses itu berinteraksi dan memberi makna atas apa yang terjadi dalam kelompok tersebut atau organisasi tersebut. Selanjutnya masuk kepada fungsi komunikasi organisasi. Fungsi komunikasi organisasi ada 4, yaitu persuasif, pengendalian, informatif, dan integratif. Persuasif itu yaitu mengajak dalam hal mengikuti atau melaksanakan ide atau gagasan. Sedangkan pengendalian komunikasi yang berfungsi sebagai pengendali berupa peraturan, prosedur, atau laporan. Lalu ada informatif, yaitu pemenuhan informasi yang berhubungan dengan upaya organisasi dalam meraih tujuannya. Dan integratif merupakan yang berkaitan dengan penyediaan saluran yang memungkinkan setiap anggota organisasi untuk dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Teori terkait komunikasi organisasi. Teori sistem sosial. Teori ini menyatakan bahwa hubungan-hubungan antara orang, antar pribadi memungkinkan suatu organisasi bertahan jauh lebih lama dari hubungan yang berdasarkan kepangkatan atau jabatan tertentu dalam suatu organisasi. Lalu ada teori public relation. Teori ini memang menyatakan bahwa public relation adalah keseluruhan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Upaya ini dilakukan dalam rangka untuk guna menciptakan dan memelihara niat baik serta saling pengertian di antara organisasi dan halayaknya. Masih dalam teori terkait komunikasi yaitu teori 4 sistem. Teori 4 sistem yang dijelaskan oleh Linker bahwa terdapat 4 gaya kepemimpinan, yaitu penguasa mutlak, penguasa semi mutlak, penasihat, atau pengajak serta. Lalu ada teori kepribadian pelaku. Teori ini memang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat menentukan keefektifan dan dari sebuah kepemimpinan, di mana hal tersebut juga berpengaruh pada sifat-sifat dan prestasi dari pengikutnya. Terakhir ada teori sistem sosial. Dalam teori ini dikatakan bahwa memang pemimpin adalah sosok yang membantu anggota untuk memenuhi kebutuhannya serta tujuan kelompok secara bersama-sama. Menurut Hersey mempromosikan 4 tugas seorang pemimpin, yaitu diantaranya yang pertama itu telling, yaitu pemimpin itu memang harus mampu memberi informasi secara lugas. Lalu kedua ada selling, pemimpin memberikan petunjuk. Yang ketiga ada participating,
yaitu pemimpin harus mampu menjalin kerjasama yang baik. Dan terakhir ada delegating. Pemimpin memang harus mampu mengambil sebuah keputusan. Baik, selanjutnya kita masuk kepada jenis komunikasi organisasi. Ada 4 macam di sini. Yang pertama yaitu komunikasi atasan ke bawahan atau downward communication, yaitu komunikasi yang berlangsung ketika orang-orang yang berada pada tataran manajemen mengirimkan pesan kepada bawahannya, lebih kepada pemimpin atau ketua kepada bawahannya. Lalu selanjutnya ada komunikasi bawahan ke atasan. Ini kebalikannya dari komunikasi atasan ke bawahan, yaitu komunikasi yang terjadi ketika bawahan mengirim pesan kepada atasannya. Selanjutnya ada komunikasi horizontal atau horizontal communication. Komunikasi ini berlangsung di antara para karyawan yang mempunyai kedudukan yang setara. Lalu ada selanjutnya komunikasi lintas saluran atau interline communication. Komunikasi untuk berbagi informasi melewati batas-batas fungsional. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ayu. Silakan Kak Ayu. Terima kasih kepada Kak Tino telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya ini adalah gaya komunikasi organisasi. Ada 6 macam. Yang pertama adalah gaya komunikasi mengendalikan, terdiri dari membatasi, memaksa, mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain dan satu arah. Yang kedua adalah gaya komunikasi 2 arah, terdiri dari terbuka, informal, berdasarkan kesamaan. Yang ketiga adalah gaya komunikasi dinamis, terdiri dari agresif, action oriented, efektif untuk masalah kritis. Yang keempat adalah gaya komunikasi berstruktur, yang bersifat verbal dan tulisan, efisien kepada prosedur. Yang kelima adalah gaya komunikasi the language style, lebih kepada diskusi daripada memberi perintah, efektif digunakan kepada orang yang ahli, dan berdasarkan kerjasama. Yang keenam adalah gaya komunikasi the withdrawal style, terdiri dari tindak komunikasi lemah, menghindari komunikasi, dan lari dari tanggung jawab. Slide berikutnya adalah hambatan komunikasi organisasi. Menurut De Vito, hambatan komunikasi ini memiliki pengertian bahwa segala sesuatu yang mendistorsi pesan, hal apapun yang menghalangi penerima menerima pesan. Slide berikutnya, hambatan komunikasi organisasi ada 5 macam. Yang pertama adalah hambatan teknis, terdiri dari keterbatasan fasilitas dan peralatan komunikasi. Yang kedua adalah hambatan semantik. Hambatan ini dalam proses penyampaian pengertian atau ide secara efektif. Yang ketiga adalah hambatan manusiawi, mempengaruhi faktor emosi dan kejadian yang tertentu atau ketidakcakapan kemampuan alat-alat panca indera seseorang dan lain-lain. Yang keempat adalah hambatan sosio-antropsikologis. Hambatan ini jadi dari situasional. Faktor situasional ini terdiri dari hambatan sosiologis, hambatan antropologis, dan contohnya terjadi komunikasi antara manajer dengan bawahan saat terjadi masalah. Yang terakhir adalah hambatan ekologis. Faktor lingkungan ini sangat mempengaruhi hambatan ekologis untuk proses komunikasi organisasi. Contohnya adalah lingkungan yang ramai atau bising. Untuk slide selanjutnya, leadership atau kepemimpinan. Definisi singkatnya ini salah satu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Yolanda. Terima kasih Kak Ayu. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai gaya kepemimpinan menurut Likert. Ada 4, yaitu authoritarian, benevolent authoritative, konsultatif, dan partisipatif. Yang pertama, authoritarian itu gaya kepemimpinannya lebih terstruktur, hubungan interpersonal satu sama lain tidak penting, keputusannya biasanya diambil oleh pemimpin. Kemudian ada benevolent authoritative, itu lebih terbuka daripada authoritarian, meskipun lebih terbuka, tapi tetap menggunakan sistem kontrol. Kemudian ada konsultatif, bawahan di sini sudah memiliki hak untuk berpendapat, meskipun dapat berpendapat, tetapi tetap menggunakan sistem kontrol dengan cara negosiasi. Interaksi antar pribadinya mulai menguat ya di sini. Kemudian yang terakhir ada partisipatif. Di sini bawahan sudah aktif dan dapat mengambil peran dalam pengambilan keputusan.
Komunikasinya itu lebih enjoy atau lebih cair, dan biasanya pemimpin tidak menerapkan sistem kontrol tetapi lebih memotivasi. Kemudian seorang pemimpin itu harus memiliki 3 kemampuan utama pemimpin atau leadership, yaitu keterampilan sosial, keberanian, dan kebijaksanaan. Yang pertama, keterampilan sosial ini, sang pemimpin harus memiliki kepekaan terhadap situasi sosial dan dapat bertindak sesuai dengan situasi yang ada. Yang kedua ada keberanian. Di sini pemimpin harus berani untuk mengambil keputusan, karena dalam satu tim pasti terdiri dari banyak orang dan tidak luput dari masalah. Nah, di sini seorang pemimpin harus berani untuk melepaskan atau untuk mempertahankan dan berani untuk berbicara dan mengambil keputusan. Dan yang ketiga ada kebijaksanaan. Seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa dalam satu tim itu pasti terdiri dari beberapa orang, dan setiap orang pasti memiliki perspektifnya masing-masing. Jadi di sini pemimpin harus bisa lebih terbuka dan bijaksana untuk menanggapi perspektif-perspektif tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai budaya organisasi. Budaya organisasi sendiri adalah karakteristik yang ada pada sebuah organisasi atau perusahaan yang dijadikan sebagai tuntutan dalam organisasi atau perusahaan sehingga dapat dibedakan dengan perusahaan atau organisasi lainnya. Menurut Needle, budaya organisasi melibatkan suatu aturan tertulis dan juga tidak tertulis, bahasa, kebiasaan, simbol, asumsi, visi, sistem, norma, nilai, serta kepercayaan dalam organisasi. Budaya organisasi sendiri memiliki peran meningkatkan adanya rasa kepemilikan dan loyalitas, digunakan sebagai alat untuk mengorganisasikan setiap anggota, meningkatkan kekuatan nilai suatu organisasi, sebagai mekanisme dalam mengontrol perilaku dalam lingkungan pekerjaan, mendorong seluruh struktur anggota untuk bisa meningkatkan performa kerja, dan sebagai alat untuk menentukan arah mana yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai iklim organisasi. Iklim organisasi merupakan bagian dari berbagai kejadian atau fenomena yang terjadi di lingkungan kerja para karyawan yang merupakan bagian dalam aktivitas manajemen keorganisasian. Biasanya sih lebih menekankan pada unsur sumber daya manusia yang berada dalam lingkungan tersebut. Iklim organisasi sendiri menurut Robert Springer itu memiliki dimensi, yaitu struktur, responsibility, standard, recognition, support, dan komitmen. Faktor yang menentukan iklim organisasi menurut Robert Singer itu ada lingkungan eksternal, strategi organisasi, pengaturan organisasi, sejarah, dan kepemimpinan. Mengukur iklim organisasi menurut Davis, kualitas kepemimpinan, kepercayaan, komunikasi, tanggung jawab, imbalan yang adil, kesempatan, dan pengendalian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah-salah kata, kami memohon maaf. Terima kasih.